Salam adik-adik, Shalom. berjumpa lagi bersama kakak-kakak di acara kesayangan kita yaitu Sabtu Sukacita Kids for Christ. Nah adik-adik duduk yang rapi ya, kita akan memulai ibadah kita dengan mengangkat lagu pujian Ajarku Mengerti. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Adik-adik kita angkat lagu kita dari awal, kita katakan Bapa aku datang kepadamu. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Adik-adik, kita akan berdoa, kita lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih Engkau masih menyertai kami sepanjang minggu ini sehingga kami dapat berkumpul bersama-sama dengan adik-adik kami untuk beribadah kepada Bapa. Terima kasih Bapa, kiranya ibadah ini dapat menjadi berkat bagi kehidupan kami dan kami dapat menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Adik-adik kita bangkit berdiri, kita kalahkan iblis dan markas-markasnya. Kita bernyanyi dengan lagu pujian Markas Iblis Dihancurkan. Markas iblis dihancurkan, panji Yesus ku tinggikan, akulah pahlawan. Amin. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak Tuhan Yesus, saya saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Nah, lagu pujian kita Markas Iblis Dihancurkan. Markas iblis dihancurkan, panji Yesus ku tinggikan, akulah pahlawan. Amin. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak Tuhan Yesus. Anak Tuhan Yesus, Saya saya
Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita angkat lagu pujian Laskar Kristus dan dilanjutkan Aku Pahlawan Kecil. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Adik-adik, kita bernyanyi Aku Pahlawan Kecil. Pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Shalom adik-adik, bertemu lagi di acara Sabtu Sukacita KFC Kids for Christ. Nah, saat ini adik-adik kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan bersatu di dalam doa. Dilipat tangannya, ditutup mata, kita akan berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pada saat ini Tuhan boleh menyertai kehidupan kami. Kami anak-anak-Mu Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan atau belajar sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kami memohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan berikan kami hikmat kebijaksanaan, sehingga apa yang kami pelajari, apa yang kami dengar pada saat ini Tuhan, boleh kami mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami akan mendengarkan firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini, kakak punya satu video. Nah, silahkan video berikut ini kita saksikan bersama-sama. Nah, adik-adik, kita sudah menyaksikan video singkat yang telah ditampilkan.
Nah, di dalam video tersebut kita bisa melihat tadi ada seorang kakak yang jatuh. Terus ada juga temannya yang menolong. Nah, di dalam Alkitab ada satu cerita yang sama dengan cerita yang ada dalam video tersebut. Nah, mari kita buka Alkitab kita adik-adik di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat 30 sampai ayatnya yang ke-37. Kita akan baca, kakak akan baca dari sini dan adik-adik yang ditemani oleh papa, mama atau kakaknya silakan memperhatikan Alkitabnya ya. Firman Tuhan di bawah judul perikop Orang Samaria yang Murah Hati. Ayat ke-30, jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yerikho. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyirami dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah seorang manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Nah adik-adik, firman Tuhan kita hari ini adalah temanya, Aku mengasihimu. Kakak punya gerakannya seperti ini ya. Aku mengasihimu. Sekali lagi ya. Aku mengasihimu. Nah adik-adik, firman Tuhan ini bercerita tentang seorang Samaria yang begitu murah hati. Nah, pada waktu itu ada seorang yang turun dari Yerusalem menuju ke Yerikho. Nah, dalam perjalanan orang tersebut bertemu dengan perampok-perampok. Nah, dia dirampok oleh perampok ini. Semua barang-barang miliknya, semua yang dipunyai oleh orang tersebut diambil sama perampok. Tidak hanya itu, dalam Alkitab diceritakan bahwa dia dipukul oleh perampok-perampok itu. Nah adik-adik, pada saat itu dia ditinggal begitu saja di samping jalan. Nah adik-adik tahu, pada waktu itu ada seorang yang lewat, imam. Dia lewat, tapi dia lihat saja dari jauh. Dia lihat ada orang yang luka, tapi dilewati. Terus ada lagi seorang Lewi. Dia lihat, wah itu siapa ya? Ternyata ada yang terluka. Tapi adik-adik, dia juga sama dengan imam tadi, dia tidak menolong. Dia melewati begitu saja. Kemudian ada seorang yang lewat lagi, yaitu orang Samaria. Nah, orang Samaria itu melihat dia bersama dengan keledainya, dia menunggangi keledainya. Dia melihat, siapa ya orang itu? Kemudian dia mendekati orang itu. Dia melihat, wah kamu kenapa? Dia bilang, saya dirampok, saya dipukul. Dia melihat keadaan orang tersebut, kemudian dia sangat-sangat kasihan. Nah adik-adik, orang Samaria tadi menolong orang yang sedang terluka. Dia membalut luka-lukanya, dia merawat, dia memberikan minum kepada orang yang terluka tadi. Nah setelah itu, di dalam Alkitab diceritakan bahwa dia membawa orang yang terluka itu kepada perawat, dia membawa ke rumah sakit. Setelah dia bawa, luka-luka yang sudah ada tadi dibalut, dirawat begitu baik.
dia tidak hanya demikian, tapi dia juga membayar uang untuk merawat orang yang terluka tadi. Nah, adik-adik, dalam kebenaran firman Tuhan ini, kita belajar dari seorang Samaria yang murah hati. Di mana ketika ia melihat orang yang ada di sekelilingnya sedang membutuhkan pertolongan, sedang terluka, di dalam hatinya tergerak untuk belas kasihan. Dia menunjukkan belas kasihan. Seperti tema kita tadi, aku mengasihimu. Nah, orang Samaria ini menunjukkan hal tersebut kepada seorang yang ditemuinya di jalan yang sedang dalam keadaan terluka. Adik-adik, kita juga dalam sehari-hari begitu. Kadang-kadang kita menemui di sekeliling kita seperti teman-teman kita sedang mengalami kesusahan. Kita juga harus menolong mereka, kita harus belajar dari orang Samaria yang murah hati tadi. Misalkan teman kita lagi kesusahan, dia lagi banyak pekerjaan untuk membereskan mainan. Kita harus membantu teman kita tersebut. Atau misalkan di rumah, mama lagi beres-beres, lagi nyapu lantai, terus dibawa berserak mainan kita. Kita juga harus memiliki kasih seperti orang Samaria. Kita membantu mama kita di rumah. Atau misalkan ada adik kita, dia jatuh. Kita harus mendekati adik kita, terus kita ambil, lalu kita tunjukkan kasih kita kepada adik kita dengan cara kita bawa kepada mama, kita rawat adik kita jaga dengan baik-baik. Nah, dengan begitu, kita sudah menunjukkan seperti yang ditunjukkan oleh orang Samaria tadi kepada orang yang terluka. Dia menolong, dia berbelas kasihan, dia menunjukkan kemurahan hatinya kepada orang yang sedang terluka. Nah, seperti cerita dalam video tadi, kita juga belajar ada seseorang yang jatuh dan ada temannya. Dia juga menolong temannya yang jatuh tadi. Tidak dibiarkan begitu saja seperti imam dan juga orang Lewi. Nah, kita harus belajar dari orang Samaria. Kita harus murah hati, kita harus mengasihi sesama kita, mengasihi semua orang yang membutuhkan pertolongan kita. Nah, demikian kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kami boleh belajar bersama-sama untuk saling mengasihi orang-orang di sekeliling kami. Tuhan, berikan kami hikmat kebijaksanaan agar kami boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan dan sekarang kita akan membuat something good. Namun sebelumnya kita mengangkat lagu pujian Peduli Itu Tanda Kasih. Coba lihat di sana, ada apa ya? Ada teman yang butuh uluran tangan kita, uluran tangan kita. Coba lihat di sana, ada apa ya? Ada teman yang perlu
ini sama kakak yang paling keren, paling kece, tentunya masih dalam Something Good. Dan hari ini kita bakalan bikin something yang pastinya good banget. Oke, ayo langsung ikutin kakak ya, check it out. Nah, di hadapan kakak udah ada peralatan atau bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk membuat something good hari ini. Dan spesialnya hari ini simple sekali adik-adik semua. Di sini kakak ada double tip, ada gunting, dan yang terakhir ada kertas kambing. Jadi kita cuma pakai 3 alat ini untuk membuat sesuatu yang wah banget. Oke, penasaran? Tidak. Oke, pertama siapkan kertas kambingnya. Step 1. Oke, adik-adik, lipat, temukan bagian ujungnya. Kita lipat seperti ini ya. Nah, setelah itu dibuka, lipat lagi. Yang atasnya juga ya. Nah, selanjutnya angkat, terus lipat lagi, balik, lipat sisi ini sama sisi yang di bawah ya, seperti ini. Nah, setelah itu ambil double tipnya, kita lem sisi yang di sebelah sini dan juga sisi yang di sebelah sini ya. Setelah itu kita lipat ya adik-adik, tengah-tengahnya ini ada garisnya, kita lipat. Dan usahakan harus rata ya, seperti ini. Nah, sudah seperti ini. Selanjutnya, ini di depan, terus kita lipat lagi. Oke, sudah jadi. Selanjutnya kita bikin penutupnya pakai kertas yang udah nggak kita pakai. Nah, kita lem pakai lem kertas. Oh iya, adik-adik di rumah jangan lupa ya, tadi kakak lupa nyebutin kalau kita juga perlu nyediain lem kertas. Oke, sudah selesai adik-adik. Nah, di sini kakak mau lanjut dengan menghias. Jadi di sini kakak punya stiker. Adik-adik di rumah boleh bebas menghiasnya mau pakai apa. Di sini kakak punya stiker Minions. Jadi kita akan mulai menghias pakai stiker Minions. Oke. Ya, sudah jadi adik-adik. Kira-kira ini apa ya? Coba kakak buka. Tara! Jadi ini adalah dompet yang bisa adik-adik gunain untuk menyimpan barang. Nah, ini dia
dia adik-adik contoh-contoh dompet-dompet yang udah kakak bikin. Wah, lucu-lucu banget ya, pakai stiker-stikernya. Nih contohnya, kakak di sini bisa simpan kartu-kartuan. Ada apa juga di sini? Wah, ada duit 2000. Nah, jadi seperti itu ya adik-adik. Jadi adik-adik di rumah silakan mencoba membuat seperti yang kakak buat. Di sini juga ada contoh nih. Kalau adik-adik di rumah mau bikin pakai kertas HPS, ini bisa dihias sendiri. Nah, ini adik-adik juga bisa lihat. Ini tuh bisa untuk hadiah ulang tahun temannya adik-adik loh. Nah, seperti yang kakak bikin. Oke guys, sudah selesai nih bikin something goodnya hari ini. Silakan mencoba dan mempraktekkan bikin dompet kerennya di rumah bersama teman-teman atau bersama mama, bersama adik kakak. Dan ya, kita sudah selesai hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Pastinya dengan hal-hal yang good banget pokoknya. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bye. Ya adik-adik, kita sudah di akhir ibadah kita. Tadi kita sudah menari-nari, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kita juga sudah membuat something good. Nah, pada saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita dengan mengangkat lagu pujian Teman Setia. Di terangnya mentari, di gelapnya malam hari, ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani saat senang dan sedih, tertawa dan menangis. Ku tak akan sendiri, Yesus selalu menemani. Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, kukan bersorak, hey, Dia teman setia. Cucuru, cucu-curu, 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 cucu-curu. Ku berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari, selalu di hati Dia teman setia. Ku berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari, Yesus selalu di hati Dia teman setia. Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, kukan bersorak, hey, Dia teman setia. Nah adik-adik, tidak terasa ya kita sudah selesai di acara Sabtu Sukacita kita. Dan saat ini kita akan berdoa kembali untuk menutup ibadah kita pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kami boleh memuji memuliakan nama-Mu pada hari ini. Kami bahkan boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami memohon kiranya Tuhan tetap menyertai kehidupan kami. Kami berdoa untuk setiap adik-adik yang menyaksikan acara Sabtu Sukacita. Kiranya Tuhan juga berkati mereka dalam kesehatan, dalam tumbuh kembang mereka. Tuhan tetap berkati, bahkan berkati orang tua mereka Tuhan. Berkati dalam kesehatan, dalam usaha pekerjaan mereka tetap Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, ini doa dan harapan kami, hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
adik-adik, kita sudah selesai beribadah, kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan, dan kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita akan kembali bertemu di Sabtu depan dalam acara Sabtu Sukacita KFC Kids for Christ. Nah, jangan lupa ya adik-adik, ajak teman-temannya sebanyak-banyaknya. Untuk kita boleh bersama-sama di Sabtu depan untuk beribadah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan. Shalom adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, minggu depan jangan lupa saksikan acara kesayangan kita yaitu Sabtu Sukacita Kids for Christ. Ajak teman sebanyak-banyaknya ya. Dadah.